Sebuah balok terletak pada suatu bidang miring. Balok ini diikat oleh sebuah tali. Jika tali diputuskan, apa yang terjadi pada balok ini? Kalau kita perhatikan, pada benda ini bekerja 3 buah gaya. Satu, gaya berat balok akibat gravitasi bumi, yaitu di sini mg. Gaya berat ini mempunyai 2 komponen yang saling tegak lurus, yaitu komponen yang searah bidang miring, di sini adalah komponen ini, dan komponen yang tegak lurus bidang miring di sini. Nah, komponen yang searah dengan bidang miring di sini adalah mg sin theta, di mana theta adalah sudut bidang miring, yaitu sudut ini sama dengan sudut ini. Nah, kemudian komponen yang tegak lurus bidang miring adalah mg cos theta. Itu gaya pertama. Gaya kedua adalah T, tegangan tali. Tegangan tali ini adalah gaya yang timbul sebagai reaksi tali akibat ditarik oleh komponen gaya berat yang searah bidang miring tadi. Yaitu akibat mg sin theta ini, maka tali bereaksi memberikan tegangan ke sana. Nah, kemudian gaya ketiga adalah gaya reaksi bidang miring pada balok. Jadi ini gaya reaksi bidang miring pada balok. Kenapa dia memberikan reaksi? Karena balok ini menekan bidang miring dengan mg cos theta. Gitu. Jadi di sini ada 3 gaya. Nah, pada kondisi pertama ini, bendanya diam. Kalau benda diam, percepatan benda 0. Jadi menurut hukum Newton, sigma F total gaya, maksudnya ini sama dengan kan M kali A. Nah, itu percepatan. Saya tuliskan ini dalam bentuk vektor. Gaya-gaya yang bekerja adalah vektor T, tegangan tali, ditambah vektor N, tambah vektor W, berat. Nah, karena benda ini di posisi awalnya diam, berarti percepatannya 0. Maka jumlah gaya-gayanya sama dengan 0. Nah, sekarang coba kita lihat komponen-komponen yang sejajar dengan bidang miring dan yang tegak lurus bidang miring. Kita ambil komponen yang searah dengan bidang miring ini adalah komponen X. Kemudian yang tegak lurus bidang miring ini kita namakan komponen Y, gitu ya. Jadi kita lihat gaya-gaya yang bekerja pada komponen X, sumbu X gitu. Gaya-gaya pada sumbu X ini adalah, pertama adalah gaya ke sini, mg sin theta. Kemudian yang ke atas adalah T. Kalau yang ke bawah ini kita ambil tanda positif, maka yang ke atas menjadi negatif, min T sama dengan 0. Nah, kemudian lihat komponen gaya yang tegak lurus, yaitu yang searah dengan sumbu Y. Yang ke atas kita ambil positif, N. Yang ke bawah ini kita anggap yang ke arah ke sini adalah negatif, min mg cos theta sama dengan 0. Sekarang jika tali dipotong, maka tegangan talinya sama dengan 0. Gaya resultan pada balok sekarang tidak sama dengan 0 lagi gayanya. Akibatnya balok akan bergerak dipercepat. Jika AX dan AY adalah percepatan balok pada arah sumbu X dan Y, maka kita lihat Fx itu kan sama dengan M dikali AX. Fx-nya apa? Tegangan talinya nggak ada nih. Hanya ada mg sin theta sama dengan M kali AX.
Jadi AX sama dengan G sin theta. Jadi ketika tali putus, maka benda ini akan dipercepat ke arah ke bawah bidang miring ini dengan percepatan G sin theta. Bagaimana dengan arah Y-nya? Nah, FY sama dengan M dikali AY. Dikatakan FY adalah N min MG cos theta sama dengan M kali AY. Nah, N min MG cos theta adalah 0. Nah, kita sudah dapatkan dari kondisi sebelumnya. Dan sama dengan M kali AY. Jadi AY di sini sama dengan 0. Jadi kesimpulannya, benda ini hanya bergerak sepanjang bidang miring saja ketika tali diputuskan gitu. Dan percepatannya adalah AX sama dengan G sin theta.